Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk pada pembahasan, izinkan kami memperkenalkan anggota-anggota kami yaitu sebagai berikut. Dan berikut ini adalah materi yang akan kami bawa di dalam pembahasan kali ini, yaitu tentang asas-asas hukum pidana di dalam KUHP lama dan KUHP baru. Berikut isi penjelasan dari kami. Asas teritorial dalam hukum pidana. Definisi asas teritorial. Hukum pidana berlaku bagi semua orang di wilayah negara. Ini termasuk warga negara asing. Tindak pidana di wilayah Indonesia akan diadili berdasarkan hukum Indonesia. Contoh dan batasan. Contohnya, pencurian di wilayah Indonesia, batasan termasuk kapal dan pesawat bendera Indonesia, mereka dianggap sebagai wilayah Indonesia. Asas teritorial adalah dasar penting dalam penegakan hukum pidana. Ini memastikan kedaulatan hukum di wilayah negara. Perbandingan asas nasionalitas aktif dalam KUHP lama dan KUHP baru. Dalam KUHP lama pasal 5 ayat 1, asas nasionalitas aktif berlaku terbatas hanya pada kejahatan tertentu yang juga diakui sebagai tindak pidana di negara tempat perbuatan dilakukan atau menganut prinsip double criminality. Dalam KUHP baru pasal 5 ayat 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, asas ini berlaku lebih luas tanpa masyarakat double criminality, sehingga setiap warga negara Indonesia yang melakukan tindakan pidana di luar negeri tetap dapat dikenai hukuman pidana Indonesia. KUHP baru mencerminkan pendekatan yang lebih proaktif dan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap warga negara Indonesia di luar negeri. Asas nasionalitas pasif. Asas nasionalitas pasif memberikan kewenangan kepada negara untuk menerapkan hukum pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh orang asing di luar negeri jika perbuatan tersebut merugikan kepentingan negara Indonesia atau warganya. Dalam KUHP lama, asas ini diatur secara umum dalam pasal 4, tetapi cakupannya terbatas pada perlindungan terhadap kepentingan negara seperti keamanan nasional dan keselamatan presiden serta wakil presiden. Dalam KUHP baru, memperluas cakupan asas nasionalitas pasif melalui pasal 6. Selain melindungi kepentingan negara, KUHP baru juga memberikan perlindungan terhadap warga negara Indonesia yang menjadi korban tindak pidana di luar negeri. Hal ini mencerminkan komitmen KUHP baru untuk menjamin keadilan bagi warga negara Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri, serta memperkuat posisi hukum pidana dalam melindungi hak-hak individu. Asas universal. Asas universal berfokus pada kejahatan internasional yang dianggap mengancam kepentingan global seperti terorisme, perdagangan manusia, dan kejahatan perang. Dalam KUHP lama, asas ini tidak diatur secara eksplisit, meskipun keberadaannya tetap diakui dalam praktik hukum internasional. KUHP lama lebih bersifat nasionalistik dan kurang responsif terhadap dinamika hukum internasional. Dan di dalam KUHP baru mengatur asas universal secara tegas melalui pasal 2-5 dan pasal 8. Asas ini memungkinkan Indonesia untuk menuntut pelaku kejahatan internasional tanpa memandang kewarganegaraan pelaku atau lokasi tindak pidana. Pengaturan ini dilandasi oleh pemikiran bahwa setiap negara memiliki kewajiban untuk menjaga tata hukum internasional demi melindungi kepentingan global. Dengan demikian, KUHP baru menunjukkan kemajuan signifikan dalam harmonisasi hukum pidana Indonesia dengan standar internasional. Kesimpulannya, perbandingan antara KUHP lama dan KUHP baru menunjukkan adanya pergeseran paradigma yang lebih inklusif dan global. Dalam penerapan kedua asas tersebut, KUHP lama cenderung berorientasi pada perlindungan kepentingan nasional semata, sedangkan KUHP baru memberikan perhatian lebih besar pada perlindungan hak individu serta kerjasama internasional dalam penegakan hukum. Reformasi ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk menghadapi tantangan hukum modern dengan pendekatan yang lebih progresif. Asas non-retroaktif. Dalam KUHP lama, asas non-retroaktif diatur dalam pasal 1 ayat 2. Asas ini menyatakan bahwa hukum pidana tidak dapat diberlakukan surut terhadap suatu perbuatan yang telah terjadi sebelum berlakunya undang-undang tersebut. Namun, terdapat pengecualian apabila ketentuan baru lebih menguntungkan bagi pelaku. Meskipun asas ini sudah mencerminkan prinsip keadilan, KUHP lama belum secara eksplisit menghubungkannya dengan perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, penjelasannya pun sangat singkat dan belum
belum dikembangkan secara sistematis. Sedangkan dalam KUHP baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, asas non-retroaktif ditegaskan secara lebih kuat dalam pasal 2. KUHP baru menegaskan bahwa hukum pidana tidak berlaku surut, kecuali dalam hal ketentuan yang baru lebih menguntungkan bagi pelaku tindak pidana. Perumusan ini disampaikan secara lebih jelas dan modern, serta dikaitkan langsung dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dengan demikian, KUHP baru menghadirkan pendekatan yang lebih komprehensif dan relevan dengan standar hukum internasional. Selanjutnya, asas praduga tak bersalah. Pada KUHP lama, asas praduga tak bersalah tidak diatur secara eksplisit, namun asas ini tetap berlaku dalam praktik peradilan dan dikenal dalam hukum acara pidana yang diatur oleh KUHP. Karena tidak tertulis langsung dalam KUHP, perlindungan terhadap asas ini dalam konteks hukum material pidana menjadi kurang kuat secara normatif. Sebaliknya, KUHP baru memberikan pengakuan eksplisit terhadap asas praduga tak bersalah melalui pasal 5. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili harus dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya secara sah dan meyakinkan. Dengan peraturan ini, KUHP baru memperkuat jaminan hukum bagi tersangka dan terdakwa serta mencerminkan komitmen terhadap prinsip peradilan yang adil dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Jadi kesimpulan dari diskusi kelompok kami yaitu pemahaman asas hukum pidana yang sangat penting bagi penegak hukum dan masyarakat untuk mewujudkan keadilan dalam sistem peradilan. Mungkin itu saja materi diskusi yang dapat kelompok kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.